Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum mulai aktivitas kegiatan proses belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk pertemuan ke-7 kali ini Bapak akan membahas mengenai perpajakan. Apa sih itu pajak? Pajak adalah pungutan wajib yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Ciri-ciri pajak itu, yang pertama itu pajak wajib dibayarkan. Membayar pungutan wajib pajak merupakan wujud dari ketaatan bagi setiap warga demi mendukung pembangunan nasional dan menunjang pembiayaan negara. Yang kedua, itu bersifat memaksa. Pada dasarnya, pajak merupakan jenis pungutan negara yang bersifatnya memaksa. Maka memaksa kali ini hanya berlaku untuk pihak-pihak yang sudah dinyatakan sebagai wajib pajak. Lalu, siapa saja pihak-pihak yang wajib membayar pajak? Yaitu mereka bagi warga negara yang sudah memenuhi persyaratan wajib pajak secara objektif maupun secara subjektif. Yang ketiga itu memiliki dasar hukum yang sah dan mengikat. Selain itu, pemerintah negara juga menetapkan dasar hukum yang kuat untuk mengatur mekanisme perpajakan mulai dari perhitungan proses pembayaran sampai dengan pelaporannya. Yang keempat itu wajib tidak mendapat imbalan langsung. Sudah jadi rahasia umum bahwa pendapatan rakyat maupun daerah di seluruh penjuru Indonesia tidak merata. Pungutan wajib merupakan salah satu cara untuk memperatakan pendapatan warga dalam bentuk penyediaan layanan dan fasilitas umum. Pada dasarnya, uang iuran wajib dari rakyat akan dikembalikan kepada rakyat itu sendiri meskipun tidak secara langsung. Iuran wajib yang telah dibayarkan akan kamu rasakan kembali setelah beberapa waktu ke depan dalam bentuk fasilitas dan beberapa layanan dari negara. Selanjutnya itu fungsi pajak. Fungsi pajak itu yang pertama itu sebagai fungsi anggaran atau budgeter atau budget. Secara umum, pungutan wajib atau pajak menjadi sumber pendapatan nasional yang paling besar di banyak negara. Contohnya, kebutuhan negara tersebut antara lain pembiayaan kegiatan rutin, belanja barang negara, belanja pegawai, anggaran pembangunan, pemeliharaan, dan sebagainya. Selain itu, fungsi pungutan ini juga bertujuan untuk menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukan negara agar tidak timpang. Yang kedua itu fungsi mengatur. Di sini itu tujuan dan fungsi mengatur yang dimiliki oleh pungutan wajib itu adalah untuk menghambat laju inflasi, menarik investasi modal, membantu meningkatkan produktivitas perekonomian, alat untuk mendukung kegiatan ekspor, contohnya pajak ekspor, dapat memberikan perlindungan terhadap barang buatan dalam negeri, contohnya PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang ketiga itu fungsinya sebagai pemerataan dan redistribusi pendapatan. Sebagai pungutan yang warga bayarkan akan dialokasikan untuk pembangunan negara secara merata. Fungsi ini akan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya itu, pendapatan negara digunakan untuk keperluan pembukuan lapangan pekerjaan baru di suatu daerah. Nantinya,
orang-orang di daerah tersebut akan mendapatkan sumber penghasilan baru sehingga mendapatkan pendapatan masyarakat pun juga ikut meningkat. Yang keempat itu fungsi stabilitas. Di sini itu pajak akan menjadi sumber dana bagi pemerintah untuk melaksanakan suatu kebijakan yang berhubungan dengan menjaga stabilitas negara, stabilitas harga, seperti mengatasi masalah inflasi, penetapan nominal pungutan wajib, kebijakan perdagangan uang, dan lain-lain. Misalnya, jika negara mengalami inflasi, maka negara akan menetapkan nominal pungutan yang relatif tinggi. Dan apabila negara mengalami deflasi atau keluasan ekonomi, maka negara akan menurunkan nominal pungutan yang relatif rendah sehingga masalah tersebut bisa teratasi. Dari sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak sekalian? Baik, kalau tidak ada, untuk tugas minggu depan saya akan memberikan tugas itu mencari jenis-jenis pajak dan minggu depan akan dikumpulkan. Baik, akan Bapak absen terlebih dahulu. Anita, Budi, Chandra. Baik ya, untuk hari ini presentasinya hadir semua. Jadi Bapak harap minggu depan tidak ada alasan untuk mengerjakan tugas. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.